Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Semoga yang sudah mendukung channel ini selalu diberi rezeki berlimpah, kesehatan, dan kebahagiaan. Yuk, kita mulai videonya. Hari itu langit begitu cerah. Matahari bersinar lembut, menyinari halaman rumah sederhana yang dihiasi tenda berwarna putih dan biru muda. Bunga-bunga segar ditata rapi di sepanjang jalan menuju pelaminan, memberi nuansa hangat dan penuh harapan. Tawa dan senyum keluarga menyambut para tamu undangan yang datang silih berganti. Nabila duduk di pelaminan mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Di sisinya, Ardi duduk tenang, memegang tangan Nabila erat seolah ingin berkata, "Kita akan jalani hidup ini bersama." Pernikahan Nabila dan Ardi memang tidak mewah. Tidak digelar di gedung besar atau hotel bintang 5, tapi ada cinta yang terasa begitu nyata di antara mereka. Keduanya memilih untuk menikah dengan sederhana, karena bagi mereka yang terpenting adalah keberkahan dan restu dari kedua orang tua. Ibu Nabila, Bu Lestari, tampak duduk di deretan depan dengan wajah haru. Beliau adalah wanita tangguh yang membesarkan Nabila sendirian sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu. Dengan menjahit baju dan sesekali berjualan kue, Bu Lestari menyekolahkan Nabila hingga lulus kuliah. Tidak sekalipun ia mengeluh. Bahkan hari ini, ia terlihat paling bahagia, meski gaun yang dikenakannya tidak semewah ibu-ibu lain yang hadir. Tapi senyumnya tulus, dan itu yang paling penting. Sementara itu, duduk di sisi berlawanan, ada Bu Rani, ibu dari Ardi. Wanita berperawakan tinggi, rapi, dengan tas dan perhiasan mencolok. Wajahnya tegas, tak banyak tersenyum kecuali saat difoto. Bu Rani adalah istri dari pengusaha properti di Jakarta, dan sejak awal memang menyayangkan pilihan Ardi untuk menikahi Nabila, wanita dari kalangan biasa. Namun karena Ardi bersikeras, dan Nabila menunjukkan sikap sopan dan anggun selama masa perkenalan, akhirnya Bu Rani memberikan restunya, meski dengan syarat. Setelah menikah, Nabila harus tinggal bersama mereka. Syarat itu diterima Nabila tanpa keberatan. Ia berpikir, tinggal dengan ibu mertua bisa menjadi kesempatan baik untuk lebih dekat dan belajar banyak hal. Lagi pula, Nabila bukan tipe yang suka membangkang. Ia yakin dengan sikap hormat dan kerja keras, hati Bu Rani bisa ia menangkan. Usai acara akad nikah, Nabila memeluk ibunya lama sekali. Tangis Bu Lestari tumpah di pundak putri semata wayangnya. "Kamu harus bahagia, Nak. Jangan pikirkan ibu akan baik-baik saja," katanya sambil mengelus rambut Nabila. "Ibu juga harus jaga diri." "Aku janji, akan jadi istri yang baik, Bu," balas Nabila dengan suara parau. Hari itu benar-benar hari yang membahagiakan bagi Nabila. Semua sahabat dan kerabat datang memberi doa dan pelukan hangat. Bahkan beberapa tetangga mengatakan, "Kamu wanita beruntung, bisa menikah dengan keluarga mapan seperti itu." Nabila hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tak melihat kekayaan mereka, aku melihat bagaimana Ardi memperjuangkanku." Setelah resepsi usai, Nabila resmi pindah ke rumah keluarga Ardi. Rumah 2 lantai dengan taman rapi dan pagar besi itu berdiri megah di salah satu perumahan elit. Nabila disambut oleh 2 asisten rumah tangga dan 1 sopir pribadi. Semua ini terasa asing, tapi ia mencoba beradaptasi. Bu Rani langsung menegaskan beberapa aturan rumah tangga sejak hari pertama. "Saya tidak suka rumah berantakan. Makanan harus tepat waktu. Dan saya tidak suka tamu terlalu sering datang, apalagi menginap. Saya orang yang teratur. Jadi saya harap kamu juga bisa menyesuaikan, Nabila," katanya tegas. Nabila mengangguk. "Baik, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari-hari pertama di rumah itu berjalan cukup lancar. Nabila mulai terbiasa dengan jadwal harian yang ditetapkan Bu Rani. Bangun pukul 5, membantu di dapur meski ada Art.
lalu bersiap untuk sarapan bersama keluarga di meja makan. Ia juga mulai mengenal tetangga sekitar yang rata-rata berasal dari kalangan pengusaha atau profesional kelas atas. Ardi, seperti biasa, selalu menjadi penyeimbang. Jika Nabila terlihat lelah atau canggung, ia akan memeluknya dari belakang dan berkata, "Kamu hebat. Nggak semua orang bisa langsung nyetel sama keluarga ini." Namun sesekali, Nabila mendengar ucapan miring dari Bu Rani, seperti, "Kamu nggak perlu terlalu sering telepon ibumu. Nanti dia malah terlalu ikut campur." Atau, "Kamu itu harusnya belajar lebih banyak soal etiket dan cara bersikap, bukan hanya bisa masak dan cuci baju." Walau sakit hati, Nabila menahan diri. Ia tidak ingin membalas, apalagi membantah. Dalam benaknya, ini adalah tantangan yang harus ia lewati demi menjadi menantu yang baik. Hubungannya dengan Ardi pun masih sangat hangat. Ardi selalu mencoba menengahi jika ibunya terlalu keras, walau terkadang ia lebih memilih diam agar tidak memperpanjang konflik. Nabila tetap rutin mengunjungi Bu Lestari seminggu sekali, membawa makanan dan kabar baik. Ia tak pernah menceritakan masalah yang dihadapinya di rumah mertua karena tak ingin membuat ibunya sedih. Sebaliknya, ia selalu berkata, "Bu Rani orangnya tegas, tapi baik kok, Bu. Aku belajar banyak dari beliau." Bu Lestari hanya mengangguk dan tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, anaknya sedang berjuang keras untuk menyesuaikan diri. Tapi ia percaya Nabila bisa melewati semua itu karena ia membesarkannya menjadi perempuan tangguh. 1 bulan berlalu. Nabila mulai merasa bahwa kehidupannya perlahan terbentuk dalam pola yang baru. Ia masih mencintai Ardi seperti hari pertama mereka menikah, dan ia masih mencoba menjaga hubungan baik dengan ibu mertuanya. Ia menahan diri saat dikritik, mencoba tersenyum saat diabaikan, dan tetap ramah saat diberi sindiran halus. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, ada kerinduan besar untuk berbagi tawa dan pelukan hangat seperti saat ia tinggal bersama ibunya. Tapi Nabila percaya, semua ini bagian dari perjalanan hidup. Ia yakin, pada akhirnya kebaikan akan menemukan jalannya. Tanpa disadari, badai besar sedang menanti di depan. Dan cinta, sekuat apapun, akan diuji oleh waktu dan ego manusia. Minggu pagi yang cerah, udara segar menyusup ke sela-sela jendela kamar yang perlahan dibuka Nabila. Ia menghela napas panjang, berusaha mengisi paru-parunya dengan semangat baru, meskipun hatinya terasa sedikit sesak. Sudah sebulan lebih ia tinggal di rumah Bu Rani, dan meski belum ada pertengkaran besar, Nabila bisa merasakan bahwa kehadirannya belum sepenuhnya diterima. Namun setiap kali ia merasa lelah, ingatannya selalu kembali pada sosok wanita tangguh yang selalu menguatkannya sejak kecil. Ibunya, Bu Lestari. Nabila duduk di depan meja rias, menatap wajahnya sendiri. Di balik senyum yang ia pertahankan setiap hari, ia tahu, hanya ibunya yang benar-benar bisa membaca kesedihannya. Tanpa perlu berkata, hanya lewat tatapan mata atau pelukan hangat, ibunya selalu tahu. Setelah menyelesaikan tugas rumah pagi itu, Nabila meminta izin kepada Bu Rani untuk menjenguk ibunya. "Bu, hari ini saya mau ke rumah ibu sebentar." "Ya. Sudah beberapa hari ibu nggak enak badan," katanya sopan. Bu Rani hanya menanggapi dingin. "Cepat pulang. Jangan terlalu lama." Perempuan setelah menikah itu bukan anak kecil lagi yang bisa bolak-balik ke rumah ibunya seenaknya. Nabila menunduk. "Baik, Bu. Saya pamit." Di perjalanan menuju rumah ibunya yang berada di pinggiran kota, Nabila menghela napas panjang. Mobil kecil yang ia pakai adalah hasil kerja kerasnya saat masih bekerja sebagai staf administrasi sebelum menikah. Ia berhenti bekerja setelah menikah, karena Bu Rani tidak setuju jika menantunya tetap bekerja. Katanya, tugas istri adalah melayani suami, bukan sibuk mengejar karir. Sesampainya di rumah, Bu Lestari sudah menunggu di teras.
Senyum khasnya langsung menyambut Nabila seperti biasa. Mereka berpelukan lama, seperti dua sahabat lama yang bertemu setelah sekian waktu terpisah. Ibu kelihatan kurusan, ucap Nabila sambil mengamati wajah ibunya. Ibu baik-baik saja, cuma masuk angin sedikit. Jangan terlalu khawatir, jawab Bu Lestari sambil menepuk tangan anaknya. Kamu sendiri gimana? Sudah nyaman di rumah mertua? Pertanyaan itu sejenak membuat Nabila terdiam. Ingin rasanya ia bercerita panjang lebar, tapi ia memilih tersenyum. Lumayan, Bu. Masih beradaptasi. Tapi Ardi baik. Ibu mertuaku, orangnya tegas, tapi aku ngerti. Mungkin karena beliau memang terbiasa hidup disiplin. Bu Lestari tersenyum lembut. Tegas itu bagus. Asal jangan sampai melukai. Tapi ibu yakin kamu bisa bersikap bijak. Kamu sudah dewasa, Nak. Dan ibu percaya kamu akan bisa bertahan dalam kondisi apapun. Mereka menghabiskan waktu di dapur, memasak bersama seperti dulu saat Nabila masih lajang. Tawa-tawa kecil mereka menghiasi rumah sederhana itu. Bu Lestari bahkan sempat menyuapi Nabila sambil bercanda. Ibu tuh rindu banget ngelihat kamu makan di sini. Nabila tertawa, matanya berkaca-kaca. Aku juga rindu semuanya, Bu. Siang menjelang, Nabila duduk bersila di ruang tamu sambil memijat kaki ibunya. Aku kadang mikir, Bu, kenapa ya orang suka melihat orang lain dari status atau hartanya? Padahal yang lebih penting kan bagaimana sikap dan hati kita. Bu Lestari tersenyum tipis. Karena dunia ini belum sepenuhnya adil, Nak. Banyak orang menilai dari luar. Tapi justru di situ kamu bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu tetap bersikap baik meski dipandang rendah, suatu hari mereka akan tahu nilai kamu yang sebenarnya. Kalimat itu menenangkan hati Nabila. Ia tahu, Bu Lestari bukan sekadar wanita biasa. Ibunya punya pandangan hidup yang dalam, dan sikapnya yang tenang seringkali membuat orang takjub. Tapi Nabila belum tahu bahwa di balik kesederhanaannya, ibunya menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka. Menjelang sore, Nabila pamit pulang. Bu Lestari membungkuskan beberapa lauk dan cemilan, seperti biasa. Buat Ardi juga ya. Titip salam ibu, katanya. Nabila mengangguk, memeluk ibunya erat. Aku sayang ibu. Doakan aku kuat, ya. Ibu selalu doakan kamu setiap hari, Nak. Setibanya di rumah mertua, suasana langsung berubah. Nabila disambut oleh tatapan tajam Bu Rani yang sudah menunggu di ruang tamu. Dari rumah ibumu? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Bu. Ibu kirim salam juga untuk ibu, jawab Nabila hati-hati. Bu Rani mendemus. Bilang pada ibumu, lain kali kalau mau kirim makanan, pastikan bersih. Saya tidak biasa makan masakan kampung yang terlalu banyak bumbu. Kalimat itu menampar hati Nabila. Tapi ia hanya menunduk, tak ingin memperkeruh suasana. Baik, Bu. Nanti saya sampaikan. Malam itu, Nabila duduk di kamar sambil menatap makanan yang dibungkus ibunya. Ia mencicipinya perlahan, dan air mata mulai menetes. Rasanya tak hanya enak, tapi penuh dengan cinta dan perjuangan. Dalam diam, ia berdoa agar suatu hari Bu Rani bisa melihat ibunya seperti ia melihatnya, sebagai wanita paling kuat dan berharga dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu. Hubungan Nabila dan ibunya tetap dekat. Meski harus mencuri waktu, Nabila selalu menyempatkan menelepon atau berkunjung diam-diam jika ada kesempatan. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kadang tangis. Namun di rumah mertua, situasi tidak semakin membaik. Bu Rani sering mengomentari cara berpakaian Nabila, pilihan menu masakan, bahkan cara ia berbicara di depan tamu. Kamu itu terlalu polos. Harus bisa membawa diri, katanya suatu sore saat ada arisan keluarga. Nabila diam.
Ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah Bu Rani seketika. Tapi selama Ardi masih berdiri di sisinya, ia masih punya harapan. Sayangnya, Ardi pun mulai sibuk dengan pekerjaannya dan semakin jarang menghabiskan waktu bersama Nabila. Setiap kali Nabila mencoba bercerita, Ardi hanya menjawab singkat, "Sabar aja, ya. Mama memang begitu orangnya." Lagi-lagi Nabila harus menyimpan semua kegundahannya sendiri. Ia hanya bisa mencurahkan isi hatinya pada ibunya. Dan pelan-pelan, ibunya mulai menyadari bahwa putrinya sedang menanggung beban besar. "Nak," ucap Bu Lestari saat mereka bertemu di sebuah warung makan sederhana. "Kalau kamu sudah tak sanggup lagi, jangan paksa dirimu. Ibu selalu ada buat kamu, ingat itu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Nabila setiap malam. Ia masih mencoba bertahan, tapi jauh di lubuk hatinya, ada luka yang mulai menganga. Dan ia tahu, cepat atau lambat, luka itu akan pecah. Yang belum ia tahu, adalah bahwa ibunya sedang diam-diam menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang besar. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi anak yang paling ia cintai di dunia ini. Pagi baru menyapa dengan mentari yang belum sepenuhnya terbit. Namun Nabila sudah berdiri di dapur rumah Bu Rani, mengenakan apron sederhana dan mengikat rambutnya ke belakang. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, dan rutinitas ini sudah menjadi kebiasaan sejak hari pertama ia tinggal di rumah mertuanya. Meski ada 2 asisten rumah tangga yang tinggal di rumah besar itu, Bu Rani bersikeras bahwa Nabila, sebagai istri dari anaknya, harus tetap ikut mengurus rumah dan tidak boleh manja hanya karena sudah menikah. Perempuan harus bisa bangun lebih dulu dari siapapun di rumah ini. Begitu kata Bu Rani saat pertama kali menyambut Nabila masuk ke rumah setelah pernikahan mereka. Nabila tak pernah membantah. Ia menerima itu semua dengan sabar, berharap bahwa kesungguhannya akan meluluhkan hati Bu Rani. Tapi semakin hari, semakin ia merasa bahwa tidak ada yang cukup baik di mata ibu mertuanya itu. Hari itu pun berjalan seperti biasanya. Nabila menyiapkan sarapan lengkap, nasi uduk, telur dadar gulung, sambal goreng ati, dan tahu bacem. Semua ia kerjakan dengan telaten sambil sesekali dibantu oleh Mbak Rini, salah satu art yang sudah lama bekerja di rumah Bu Rani. Namun seperti biasa, saat makanan disajikan di meja, ekspresi Bu Rani tak pernah puas. Nasi uduknya terlalu lembek. Telurnya enggak digulung rapi. "Kamu itu harus belajar dari catering. Jangan asal masak," ocehnya sambil menyeruput teh. Nabila menunduk. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia bangun sebelum ayam berkokok demi membuat semuanya dari awal. Tapi ia hanya menjawab pelan, "Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki lagi." Ardi duduk di sisi lain meja, menyantap sarapan sambil memeriksa ponselnya. Sejak beberapa minggu terakhir, Ardi lebih banyak diam jika ibunya mengkritik Nabila. Dulu, di awal pernikahan, Ardi sering menenangkan dan membelanya. Tapi kini, ia seperti tak ingin ikut campur. Mungkin lelah, mungkin juga merasa tak berdaya. "Mas, kamu mau tambah sambalnya?" tanya Nabila mencoba bersikap seperti biasa. "Enggak usah. Udah cukup," jawab Ardi cepat, tanpa menatap istrinya. Selesai sarapan, Bu Rani kembali menyuarakan pendapatnya. "Kamu juga harus lebih memperhatikan cara berpakaian, Nabila. Baju-bajumu terlalu sederhana. Kamu menantu saya, istri dari Ardi yang bekerja di bidang investasi. Penampilan itu mencerminkan martabat keluarga." Nabila menggigit bibirnya pelan. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar celaan seperti itu. Dulu saat awal menikah, ia mengenakan blus sederhana dan celana kain ke acara arisan keluarga besar. Bu Rani memperkenalkannya dengan nada datar dan kemudian memanggilnya ke kamar, mengatakan bahwa ia tampak seperti pegawai toko. Saat itu Nabila hanya tersenyum. Ia membeli pakaiannya dengan uang tabungan sendiri,
dan memilih berpakaian sopan dan bersih. Ia tidak terbiasa memakai pakaian mencolok seperti yang sering dikenakan Bu Rani. Tuntutan demi tuntutan datang setiap hari. Nabila dituntut bisa menjamu tamu seperti wanita-wanita sosialita. Dituntut bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan ketat. Tapi di sisi lain tidak diberi kebebasan untuk memutuskan apapun. Setiap langkah kecil dalam hidupnya diawasi. Pernah suatu kali, Nabila menyumbang ke panti asuhan diam-diam dari uang simpanannya. Saat Bu Rani mengetahui itu, ia berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Mau pamer dermawan? Kalau mau nyumbang, jangan bawa nama keluarga saya." Nabila hampir menangis saat itu. Ia hanya ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi niat tulusnya dianggap sebagai pencitraan. Hari-harinya diisi dengan tekanan psikologis yang halus tapi terus-menerus. Kritik demi kritik tak pernah absen dari mulut Bu Rani. Ia mulai merasa asing di rumah yang seharusnya ia sebut rumah sendiri. Ia merasa seperti tamu tak diundang, seperti penghuni ilegal yang harus terus membuktikan dirinya agar tak terusir. Satu-satunya pelipur lara adalah percakapan malam hari dengan ibunya lewat telepon. Bu Lestari selalu menanyakan kabar dengan suara lembut. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Nabila selalu menjawab, "Iya, Bu. Aku baik," walau sebenarnya hatinya rapuh. Kadang ia menangis diam-diam di kamar mandi. Menutup mulutnya agar isak tangis tak terdengar. Ia tak ingin mencemaskan ibunya, tak ingin membuatnya merasa bersalah karena dulu mendukung pernikahan ini. Ia memilih memendam semuanya sendiri. Mbak Rini, sang art, pernah berkata lirih saat Nabila sedang mengepel lantai. "Mbak Nabila itu sabarnya luar biasa. Saya udah kerja di sini lama. Belum pernah lihat ada menantu sekuat itu. Yang lain biasanya cuma bertahan 2 minggu. Nabila hanya tertawa kecil, walau dalam hatinya pahit. Ia tak ingin dianggap lemah. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa diterima. Tapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa gagal. Ardi sendiri mulai berubah. Dulu ia suka mengajaknya makan malam di luar, tertawa bersama, saling berbagi cerita. Kini, Ardi pulang larut malam dan lebih sering bermain ponsel saat di rumah. Jika Nabila mencoba memulai obrolan, ia menjawab singkat, atau bahkan hanya mengangguk. "Mas sibuk banget akhir-akhir ini?" tanya Nabila suatu malam. "Iya. Lagi banyak kerjaan." "Jangan ganggu dulu, ya," jawab Ardi tanpa menatapnya. Itu saja cukup untuk membuat hati Nabila remuk. Ia merasa perlahan mulai kehilangan suaminya, orang yang dulu berjanji akan melindunginya. Pada suatu malam, Nabila memandang langit dari jendela kamarnya. Bulan bersinar tenang, seakan ingin memeluk dirinya yang sedang lelah. Ia teringat pelukan ibunya. Pelukan yang selalu membuatnya merasa kuat dan cukup. Tapi kini, ia sendiri. Di rumah yang besar dan mewah ini, ia merasa sepi dan tak berharga. Dalam diam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua ini layak ia pertahankan? Apakah harga diri ibunya, dirinya, pantas dikorbankan demi mempertahankan rumah tangga yang mulai hampa? Nabila belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, hari-harinya di rumah mertua tidak lagi terasa seperti rumah. Ia hanya bisa berharap bahwa badai ini tak akan menghancurkan semuanya, bahwa ada secercah cahaya di ujung semua luka ini. Dan saat ia memejamkan mata malam itu, sebuah suara dari dalam hatinya mulai tumbuh. Suara untuk bangkit, suara yang kelak akan membawanya berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Sudah 2 minggu Nabila tak berkunjung ke rumah ibunya. Bukan karena ia lupa atau tak sempat, tetapi karena setiap kali ia hendak meminta izin kepada Bu Rani, suasana rumah langsung berubah dingin. Ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah menyebut nama, Bu Lestari, saja sudah cukup untuk membuat Bu Rani bersungut-sungut atau berpura-pura tidak mendengar. Di dalam hati,
Nabila mulai merasa rindu yang teramat sangat. Ia ingin memeluk ibunya, ingin berbicara seperti biasa, tanpa merasa dihakimi, tanpa harus menjaga setiap kata. Dan sore itu, setelah membereskan meja makan dan menyelesaikan pekerjaan rumah, Nabila duduk di ruang tamu menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Bu Rani sedang membaca majalah fashion sambil menyeruput teh. Ardi belum pulang dari kantor. Hanya ada suara angin dari kipas langit-langit yang mengisi keheningan rumah itu. Bu, Nabila mulai dengan hati-hati, saya mau minta izin, besok ibu saya rencana ke Jakarta. Beliau ingin ke rumah sebentar, mungkin 1 atau 2 malam. Bu Rani menurunkan majalahnya perlahan, menatap tajam ke arah Nabila. Untuk apa dia ke sini? Nabila mencoba tersenyum. Beliau hanya kangen, Bu. Sudah lama tidak bertemu. Lagi pula, saya juga rindu. Ibu saya sempat batuk-batuk. Saya ingin merawatnya beberapa hari di sini. Tatapan Bu Rani makin dingin. Nabila, kamu itu sekarang sudah jadi istri Ardi. Rumah ini bukan tempat bolak-balik seperti kos-kosan. Kita ini keluarga besar yang punya reputasi. Kamu pikir rumah ini tempat orang sakit datang dan menginap seenaknya? Nabila tercekat. Kata-kata itu menampar hatinya, seperti menyamakan ibunya dengan gelandangan yang datang meminta tempat berteduh. Maaf, Bu, tapi ibu saya tidak akan merepotkan. Saya yang akan urus semuanya. Bukan soal merepotkan atau tidak, potong Bu Rani tajam. Saya tidak nyaman dengan kehadirannya. Dia orang kampung, bicaranya keras, gayanya tidak seperti orang kota. Saya tidak mau tetangga atau tamu melihat mertua perempuan Ardi seperti itu. Nabila menelan ludah. Dadanya sesak. Matanya mulai memanas, tapi ia menahan agar tak menangis di depan Bu Rani. Saya mohon, Bu, hanya sebentar saja. Beliau tidak akan masuk ruang keluarga. Saya. Cukup, Nabila. Suara Bu Rani naik 1 oktav. Ini rumah saya. Kalau kamu ingin bawa ibumu menginap, bawa dia ke hotel. Bukan ke rumah ini. Jangan rusak aturan saya di rumah ini hanya karena kamu terlalu manja. Ucapan itu memecahkan dinding kesabaran Nabila. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba menahan gejolak emosi yang sudah naik ke tenggorokan. Tapi yang keluar hanya bisikan kecil. Baik, Bu. Nabila berdiri, membungkuk sedikit, lalu berjalan menuju kamarnya. Langkah kakinya berat, seolah setiap jengkal lantai rumah itu adalah medan yang memaksa ia menahan air mata. Sesampainya di kamar, Nabila mengunci pintu, duduk di pinggir ranjang, dan akhirnya menangis dalam diam. Ia memeluk bantal, menekannya ke wajah agar isaknya tak terdengar. Ia merasa hancur, bukan karena permintaannya ditolak, tapi karena ibunya dihina dengan kata-kata yang begitu merendahkan. Telepon genggam di samping tempat tidur bergetar. Nama, Ibu, tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Nabila mengangkat. Halo, Nak. Ibu jadi kesana besok ya. Ibu mau bawakan rengginang kesukaanmu. Masih ada ruang di dapur, kan? Nabila terdiam. Suara ibunya selalu terdengar seperti pelukan yang menenangkan. Tapi hari ini, suara itu justru menghantam hatinya. Ibu, maaf ya. Besok, jangan datang dulu. Ada keheningan di ujung sana. Lalu suara Bu Lestari terdengar pelan. Kenapa, Nak? Ibu salah ya? Ibu nggak salah. Tapi, mungkin belum saatnya ibu datang. Ibu mertuaku belum siap menerima tamu. Mungkin minggu depan saja. Bu Lestari tidak langsung menjawab. Tapi nadanya tetap lembut. Ibu ngerti. Kamu nggak usah khawatir. Ibu baik-baik saja di sini. Yang penting kamu jaga dirimu, ya. Nabila tak sanggup berkata apa-apa lagi. Setelah panggilan ditutup, ia menangis lebih kencang dari sebelumnya.
Ia merasa begitu lemah. Untuk membela ibunya saja, ia tak sanggup. Ia hanya diam saat ibunya direndahkan. Ia hanya bisa menunduk, lalu menyampaikan kabar buruk yang dibalut alasan klise. Malam itu, Ardi pulang terlambat. Ia masuk ke kamar dan langsung mengganti bajunya. Nabila duduk di ranjang, memandanginya. "Mas," katanya lirih, "aku tadi minta izin ke ibu untuk mengundang ibu ke sini. Tapi beliau tidak mengizinkan." Ardi mengangguk datar. "Ya, aku tahu. Mama cerita di telepon." "Mas, ibu aku kan bukan orang asing. Hanya beberapa hari saja. Masa ia sampai harus dikatakan sebagai orang kampung yang bikin malu?" Ardi berhenti memasukkan kemeja ke lemari. Ia menatap Nabila. "Kamu tahu sendiri Mama seperti apa. Kita nggak bisa seenaknya bawa orang luar tinggal di sini. Mama orangnya teratur. Dia pasti merasa tidak nyaman." "Tapi itu ibuku, Mas." Suara Nabila mulai bergetar. "Aku juga ingin merawat beliau sebentar." "Apa salah?" Ardi menarik napas panjang. "Bukan salah atau nggak salah. Tapi situasi di rumah ini nggak sesederhana yang kamu pikir. Kamu harus bisa menyesuaikan, Bel." Jawaban itu membuat hati Nabila seperti dirobek. "Jadi aku harus memilih, Mas? Antara menyesuaikan dengan mertua, atau kehilangan waktu dengan ibuku?" Ardi menghela napas dan duduk di sebelahnya. "Kamu tahu aku sayang kamu. Tapi untuk sekarang, tolong sabar dulu, ya." "Sabar." Kata itu kembali menghantuinya. Ia sudah bersabar dari awal pernikahan. Bersabar menerima kritik, menerima tekanan, menerima segala perlakuan yang membuatnya kehilangan jati diri. Tapi sampai kapan? Malam itu Nabila tidur dalam diam. Ardi memunggunginya. Dan untuk pertama kalinya, Nabila mulai meragukan. Apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan pernikahan, jika ia harus terus menekan siapa dirinya? Di ujung malam, dalam mimpi yang samar, Nabila melihat ibunya berdiri di depan rumah megah, tersenyum, lalu berjalan menjauh. Dan ia, Nabila, berlari memanggil, tapi suaranya tak keluar. Ia terbangun dengan dada sesak. Sebuah kesadaran perlahan tumbuh dalam dirinya, bahwa jika ia terus diam, suatu hari ia akan benar-benar kehilangan orang yang paling ia cintai. Matahari pagi menembus jendela kamar Nabila. Ia duduk termenung di tepi tempat tidur, memegang ponsel dengan wajah gelisah. Hatinya masih terasa berat setelah percakapan semalam dengan Ardi. Ia belum bisa memaafkan sikap Bu Rani, tapi di sisi lain, ia juga tak ingin memperkeruh suasana rumah. Namun, kerinduan pada ibunya tak bisa dibendung lebih lama. Maka pagi itu, ia memberanikan diri mengirim pesan pada Bu Lestari. "Ibu, kalau ibu ingin datang, datang saja diam-diam. Saya akan jemput. Tapi jangan lewat pintu depan. Masuk lewat pintu samping saja. Nanti saya atur agar tidak ketahuan." Tak lama kemudian, balasan datang. "Ibu tidak mau merepotkan, Nak. Tapi kalau kamu benar-benar ingin ibu datang, ibu turuti." Nabila langsung memesan ojek online untuk menjemput ibunya di terminal. Ia tahu ini berisiko, tapi rasa rindunya sudah menumpuk terlalu lama. Ia hanya ingin memeluk ibunya sebentar saja, merawatnya, berbincang seperti dulu, walau hanya beberapa jam. Sekitar pukul 10 pagi, saat Bu Rani pergi arisan dan rumah dalam keadaan sepi, Nabila cepat-cepat ke halaman samping. Ia menyambut Bu Lestari yang datang dengan wajah lelah tapi tetap hangat. "Ibu," Nabila memeluknya erat. Matanya berkaca-kaca. Bu Lestari tersenyum sambil mengelus punggung putrinya. "Ibu cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja, Nak." Mereka masuk melalui pintu samping yang langsung mengarah ke dapur. Nabila sudah membersihkan dan menyiapkan kamar tamu di lantai bawah. Ia tahu, selama tidak ada suara gaduh,
Bu Rani tak akan sadar. Selama beberapa jam, rumah terasa hidup. Nabila dan ibunya tertawa kecil di dapur sambil memasak sup ayam. Nabila kembali jadi dirinya yang ceria, yang tak harus memakai topeng di depan mertua. Bu Lestari pun tampak senang melihat anaknya makan lahap dan bisa bercerita lepas. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 3 sore, saat Nabila sedang mencuci piring di dapur dan Bu Lestari duduk di ruang tamu kecil di dekat kamar tamu, tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Disusul suara sepatu hak tinggi menginjak lantai marmer. Itu suara Bu Rani. Nabila langsung pucat. Ia menyeka tangan dengan cepat dan berjalan ke depan. Namun sebelum sempat sampai ke ruang tamu, terdengar suara tajam dari sana. "Siapa kamu?" "Dad." Nabila mempercepat langkahnya. Ia menemukan Bu Rani berdiri dengan mata melotot, sementara Bu Lestari berdiri dengan wajah bingung tapi tetap tenang. "Ibu," Nabila mencoba menengahi. "Ini ibu saya. Apa maksudmu membawa dia ke rumah ini diam-diam?" bentak Bu Rani dengan nada tinggi. "Ibu, tolong jangan kasar." Nabila mulai panik. "Saya hanya ingin bertemu ibu saya sebentar." "Tidak lama." "Tidak lama? Kamu pikir rumah ini tempat apa? Kamu kira bisa seenaknya memasukkan orang kampung ke sini tanpa izin saya?" Bu Lestari hanya tersenyum tipis. "Saya minta maaf kalau kedatangan saya mengganggu, Bu. Tapi saya hanya ingin melihat anak saya sebentar. Tidak lebih." "Tidak lebih? Kamu tahu siapa yang tinggal di rumah ini? Kamu tahu berapa banyak orang penting yang datang ke rumah ini setiap minggu? Kalau mereka melihat kamu, dengan baju lusuhmu itu, mereka akan pikir keluarga kami bergaul dengan rakyat kelas bawah." Kalimat itu seperti tamparan di wajah Nabila. Ia melihat ibunya, yang masih berdiri tenang, menatap Bu Rani dengan tatapan teduh, namun jelas menyimpan ketegasan yang tak biasa. "Ibu," Nabila mendekat. "Maafkan aku." Bu Lestari menatap anaknya dan menggeleng pelan. "Kamu tidak salah, Nak. Kamu hanya ingin mempertemukan ibu dan anak. Itu bukan kesalahan." Kemudian ia melangkah pelan ke arah Bu Rani. "Saya tidak ingin membuat masalah, Bu. Tapi saya juga tidak akan terima jika anak saya terus disakiti secara halus di rumah ini." "Berani kamu bicara seperti itu? Di rumah saya?" bentak Bu Rani. "Kalau rumah ini memang hanya bisa dihuni oleh orang-orang yang ibu anggap selevel, maka saya rela anak saya pergi dari sini. Tapi ingat, hanya karena saya diam bukan berarti saya tidak tahu siapa saya." Bu Rani menatap dengan tatapan menghina. "Kamu pikir kamu siapa?" Namun sebelum Bu Lestari menjawab, suara mobil terdengar dari luar. Ardi pulang. Tak lama, Ardi masuk ke rumah dan terkejut melihat ketegangan di ruang tamu. "Ada apa ini?" tanyanya. Bu Rani langsung menunjuk Bu Lestari. "Ibu mertuamu membawa ibunya ke sini diam-diam. Orang kampung ini." "Cukup, Bu." Ardi memotong tiba-tiba, membuat semuanya terdiam. Ia menatap Bu Lestari, lalu menghampiri dan menyalaminya. "Assalamualaikum, Bu. Maafkan saya kalau Mama berkata kasar." Bu Lestari membalas salam itu sambil tersenyum. "Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Nak Ardi." Nabila mengerjap kaget. Baru kali ini ia melihat Ardi bersikap lebih tegas pada ibunya. Bu Rani masih hendak memprotes, tapi Ardi berkata, "Mama, kalau Mama tak bisa menghargai ibu dari istri saya, jangan salahkan saya jika suatu hari Nabila merasa tidak tahan." Bu Rani mengernyit. "Apa maksudmu? Kamu berpihak ke dia?" Ardi menarik napas. "Saya berpihak pada yang benar, Ma. Ibu Nabila orang baik. Kalau Mama terus bersikap seperti ini, bagaimana kami bisa membina rumah tangga dengan damai?" Bu Rani terdiam,
wajahnya merah padam. Ia tak menyangka anaknya berani menegurnya langsung. Sementara itu, Bu Lestari menepuk bahu Nabila. "Nak, sudah cukup. Ibu pulang saja sekarang. Kamu nggak usah ikut mengantar. Ibu bisa pesan mobil sendiri." Nabila memeluk ibunya, kali ini tanpa menahan air mata. "Maafkan aku, Bu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu anak yang baik. Kamu hanya belum punya kekuatan penuh untuk memilih. Tapi suatu hari, kamu akan tahu kapan saatnya." Bu Lestari pergi dengan tenang, sementara Nabila berdiri di ambang pintu dengan dada remuk. Ia merasa marah, sedih, dan bersalah bercampur jadi satu. Tapi ada satu hal yang ia sadari hari itu, bahwa ibunya bukan perempuan biasa. Dan perlakuan yang diterima ibunya tak pantas diterima oleh siapapun, apalagi oleh seorang ibu yang begitu mulia. Dan Nabila tahu, waktunya akan datang. Saat ia tak lagi harus menyembunyikan siapa ibunya. Saat dunia akan melihat siapa Bu Lestari sebenarnya. Pagi itu, suasana rumah masih sepi. Nabila baru saja selesai membantu ibunya menyiapkan sarapan di dapur. Bu Lestari tersenyum hangat, membawakan sepiring nasi goreng ke ruang tengah sambil memanggil Nabila dan Ardi. Namun belum sempat duduk, terdengar langkah cepat dan berat dari arah tangga. Bu Rani, ibu mertua Nabila, muncul dengan wajah yang masam, matanya melirik tajam ke arah Bu Lestari. Aroma parfum khasnya yang menyengat seolah menandakan bahwa hari itu tidak akan berjalan damai. "Apa-apaan ini? Ibu masih ada di sini?" kata Bu Rani dengan nada tinggi. Suaranya memecah ketenangan pagi. Nabila sontak berdiri, kaget dengan nada kasar yang dilontarkan. "Bu, Ibu Lestari hanya membantu menyiapkan sarapan. Tadi saya yang minta beliau menginap karena hujan semalam." Namun ucapan Nabila dipotong dengan suara yang lebih tajam. "Saya tidak peduli. Ini rumah saya. Saya tidak pernah izinkan orang luar menginap di sini lebih dari 1 malam. Apa kalian pikir rumah ini tempat indekos?" Wajah Bu Lestari berubah kaku. Namun ia tetap berdiri dengan sopan, tidak membalas sepatah kata pun. Hatinya mungkin remuk, tapi ia berusaha untuk tetap menjaga harga diri di hadapan Bu Rani yang tak mengenal batas. "Bu, mohon tenang dulu." Ardi mencoba melerai, meski suaranya terdengar datar, bahkan nyaris tak terdengar keberpihakan. "Tidak, Ardi. Kamu juga harus tahu diri. Ini bukan cuma tentang tamu. Ini tentang martabat keluarga. Seorang wanita yang datang dari kampung, tiba-tiba tinggal seenaknya di rumah orang. Apa tidak tahu malu?" Kalimat itu menusuk jantung Nabila. Ia refleks menoleh ke ibunya yang kini menundukkan kepala. Mata Bu Lestari mulai berkaca-kaca, namun tetap menahan diri untuk tidak menangis di hadapan wanita yang begitu keras kepala. "Bu, ibu salah paham. Ibu saya bukan." "Oh, saya tidak perlu tahu siapa dia. Yang saya tahu, dia tidak pantas berlama-lama di rumah ini. Hari ini juga harus pergi." Pintu rumah perlahan terbuka. Ternyata beberapa tetangga sudah berkumpul di luar, mendengar keributan yang terjadi. Beberapa dari mereka bahkan berbisik, memandang ke dalam dengan rasa ingin tahu bercampur kasihan. Bu Rani justru makin lantang, seakan ingin menegaskan dominasi di hadapan semua orang. "Keluar sekarang juga sebelum saya benar-benar kehilangan kesabaran." Bu Lestari menghela napas panjang, mencoba menguatkan diri. Dengan langkah pelan, ia berbalik menuju kamarnya untuk mengambil tas. Nabila mengejar, menahan tangan ibunya dengan air mata yang kini sudah tak bisa dibendung. "Bu, maaf, ini semua salah Nabila. Ibu gak pantas diperlakukan seperti ini." Bu Lestari menyentuh pipi Nabila dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Biarkan saja. Mungkin memang sudah saatnya ibu pulang." Nabila merasa dadanya seperti diremas.
Ia berbalik ke arah Ardi, berharap suaminya berdiri membela mereka. Tapi Ardi hanya berdiri terpaku, menunduk, tak mengatakan satu patah kata pun. Ketika Bu Lestari melangkah keluar dengan koper kecil di tangan, beberapa tetangga ikut menyaksikan kepergian itu dengan sorot mata iba. Namun tidak ada satupun yang berani menyela atau membela, karena semua tahu siapa Bu Rani dan betapa kerasnya dia. Nabila mengejar ibunya sampai ke mobil taksi yang sudah dipanggil oleh satpam. Saat pintu ditutup, Bu Lestari tersenyum kecil, meski matanya basah. "Jaga diri baik-baik ya, Nak." Mobil itu melaju perlahan meninggalkan rumah besar yang kini terasa sangat dingin dan asing. Nabila masih berdiri mematung di halaman. Sementara di belakangnya, Bu Rani menutup pintu rumah dengan bunyi hentakan keras, seolah ingin menghapus jejak siapapun yang pernah menginjak lantai rumah itu tanpa seizinnya. Saat malam tiba, Nabila mengurung diri di kamar. Ia menangis dalam diam, hatinya remuk. Ia tak habis pikir bagaimana wanita seperti Bu Rani bisa tega memperlakukan orang tua yang bahkan tak pernah berbuat salah. Yang lebih menyakitkan, Ardi, suaminya, tak menunjukkan pembelaan sedikit pun. Ia bahkan tidak menghampiri Nabila untuk menenangkannya. Seolah semua yang terjadi itu adalah hal biasa. Seolah ia sudah terbiasa melihat ibunya mengusir siapapun yang dianggap tidak selevel. Ketika pagi datang, Nabila merasa seperti baru saja melewati mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Dan luka itu benar-benar ada. Sepanjang hari, ia hanya duduk termenung di teras rumah. Pikirannya kacau. Ia bahkan mulai mempertanyakan apakah keputusannya menikah dengan Ardi adalah kesalahan besar. Ia merindukan pelukan ibunya. Rindu obrolan hangat dan masakan sederhana yang selalu membuatnya merasa pulang. Tapi kini semua itu direnggut dengan cara yang kejam. Saat Bu Rani keluar rumah dengan pakaian rapi menuju arisan, ia sempat melirik Nabila yang masih termenung di kursi rotan. "Kalau kamu masih ingin tinggal di sini, belajarlah menyesuaikan diri. Jangan bawa-bawa orang dari dunia lamamu masuk ke sini," katanya sebelum pergi. Ucapan itu dingin, menusuk seperti belati. Tanpa menunggu respons, Bu Rani pun melenggang pergi. Sore harinya, Ardi pulang dan langsung masuk kamar tanpa mengajak bicara. Nabila mencoba menahan amarah, tapi tangisnya kembali pecah. Ia tidak sanggup lagi tinggal di rumah yang tidak mengenal kasih sayang, di tengah keluarga yang tidak memiliki belas kasihan. Dalam hati, ia mulai mengambil keputusan besar. Jika suaminya tak bisa membela, jika mertuanya hanya melihat orang dari status sosial, maka mungkin sudah saatnya ia kembali pada pelukan yang penuh cinta, ibunya. Dan malam itu, Nabila mulai mengemasi pakaian. Malam itu rumah terasa sunyi. Ardi masuk ke kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Nabila yang duduk di pinggir ranjang hanya menatap kosong ke arah suaminya, mencoba menahan emosi yang sejak pagi bergemuruh di dadanya. Ia berharap ada sedikit rasa bersalah yang tampak di wajah Ardi, tapi yang ia lihat hanya ekspresi datar, seolah tidak terjadi apa-apa. "Mas," panggil Nabila dengan suara pelan, penuh harap. "Kenapa tadi Mas diam saja saat Ibu diusir?" Ardi hanya melepaskan dasinya, duduk di kursi dekat lemari, dan menjawab singkat. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ibu cuma nggak suka ada orang asing tinggal di rumah." "Orang asing?" Nabila mengulang kata itu dengan mata memerah. "Yang Mas sebut orang asing itu ibu kandungku, Mas. Ibu yang membesarkanku sendiri sejak kecil. Ibu yang Mas bilang akan Mas hormati saat kita menikah dulu. Apa Mas lupa semua itu?" Ardi menghela napas, tampak mulai kesal. "Aku nggak lupa. Tapi kamu juga tahu, ibuku itu keras. Aku nggak bisa melawan dia. Apalagi di depan umum." Nabila terdiam.
Ucapan Ardi terasa seperti pukulan kedua setelah penghinaan yang dilontarkan Bu Rani pagi tadi. Ia menatap wajah suaminya dalam-dalam, mencoba mencari sedikit keberanian atau empati. Tapi kosong. Tak ada pertahanan, tak ada pembelaan. Yang ada hanya sikap menghindar dan menyalahkan situasi. Mas nggak bisa melawan. Atau memang Mas memilih diam? Tanya Nabila lirih. Diam Mas hari ini menyakiti aku lebih dari apapun. Bahkan lebih sakit dari ucapan ibu. Ardi berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Aku capek, Nabila. Aku kerja seharian. Aku nggak mau ribut malam-malam begini. Dan pintu kamar mandi pun tertutup. Nabila terduduk lemas. Air matanya kembali jatuh. Kali ini tak terbendung. Ia merasa sangat sendirian. Rumah yang besar ini mendadak terasa seperti penjara yang dingin. Dan Ardi, laki-laki yang dulu ia percayai akan menjadi pelindung, kini hanya menjadi penonton yang memilih bungkam. Keesokan harinya, Nabila mengurung diri di kamar. Ia tak sanggup berhadapan dengan Bu Rani yang pagi-pagi sudah menyetel musik keras dan bercakap-cakap dengan teman arisannya melalui telepon sambil tertawa terbahak-bahak. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah ia tak baru saja mengusir seseorang yang telah dengan tulus datang untuk membantu. Nabila membuka ponselnya, membuka chat terakhir dengan ibunya. Hanya ada satu pesan dari Bu Lestari semalam. Ibu sudah sampai rumah. Jangan sedih ya, nak. Yang sabar. Nanti kalau kamu mau pulang sebentar, ibu masakin makanan kesukaanmu. Pesan itu membuat air mata Nabila kembali jatuh. Ia tahu ibunya sedang berusaha menenangkan diri dan menenangkan hatinya juga. Tapi Nabila juga tahu, luka yang ditorehkan oleh mertua hari itu tidak bisa hilang hanya dengan kata maaf. Ia ingin menelepon. Ingin bilang ia akan pulang. Tapi ia juga tak ingin pergi seperti pecundang. Ia harus menegakkan kepala. Ia harus punya rencana. Sore itu, Nabila memberanikan diri duduk di meja makan bersama Ardi dan Bu Rani. Tak seperti biasanya, ia yang dulu diam kini menatap langsung ke arah ibu mertuanya. Bu, ucap Nabila tenang. Bu Rani mengangkat wajah, tampak sedikit terkejut karena Nabila bicara lebih dulu. Apa? Saya minta izin untuk beberapa hari ke rumah ibu saya. Bu Rani mendengus pelan. Mau lapor? Mau mengadu kalau saya jahat? Bukan, Bu. Saya hanya ingin menenangkan diri. Saya juga manusia. Saya punya hati, kata Nabila dengan suara bergetar, tapi matanya menatap tegas. Ardi menoleh, namun tetap tidak berkata apa-apa. Ia seperti tak punya keberanian untuk masuk dalam percakapan. Kalau kamu mau pergi, silakan. Tapi pastikan kamu nggak bawa-bawa drama ke sini lagi. Rumah ini butuh ketenangan, jawab Bu Rani dengan nada sinis. Nabila menahan napas panjang, lalu mengangguk. Ia tak ingin perdebatan. Ia hanya ingin menjauh, menenangkan diri, dan merancang langkah ke depan. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatinya, semacam tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Nabila tiba di rumah ibunya. Disambut dengan pelukan hangat dan air mata yang lama tertahan. Rumah kecil itu jauh dari mewah, tapi kehangatannya membuat Nabila merasa seperti bisa bernapas kembali. Ia membantu ibunya berjualan, mencuci piring, dan menikmati setiap detik di sana, seperti obat bagi luka batinnya. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda, Bu Lestari memegang tangan putrinya. Nak, kalau kamu merasa rumah itu sudah tidak membuatmu bahagia, kamu tidak harus bertahan hanya karena status sebagai istri. Nabila menoleh, menatap ibunya. Aku nggak mau menyerah, Bu. Tapi aku juga nggak bisa terus diperlakukan seperti orang tak punya martabat. Kalau kamu butuh waktu, tinggal di sini selama yang kamu mau. Tapi kalau kamu butuh kekuatan, kamu harus berdiri. Buktikan bahwa kamu bukan wanita lemah.
Ucapan itu menancap di hati Nabila. Ia tahu, selama ini ibunya memang bukan orang biasa. Ia kuat, ia tegar. Bahkan sejak ayahnya meninggal, Bu Lestari mengurus semuanya sendiri tanpa mengeluh. Dan Nabila tahu satu hal lagi. Selama ini ia telah merendahkan potensi dirinya sendiri demi dianggap cukup baik di mata mertuanya. Tapi sekarang, semuanya akan berubah. Beberapa hari kemudian, Ardi datang ke rumah ibunya. Ia tampak canggung saat masuk ke dalam, melihat Nabila sedang membantu ibunya menata meja makan. "Nap, aku kangen," ucap Ardi pelan. Nabila menoleh. Tatapannya tajam, tapi tetap tenang. "Kangen setelah diam saat ibuku diusir." Ardi menunduk. "Aku salah. Tapi kamu tahu sendiri ibuku seperti apa." Mas selalu menjadikan beliau alasan. Padahal Mas punya mulut. Mas punya suara. Tapi Mas memilih diam. Dan sekarang datang hanya untuk bilang kangen. Ardi terdiam. Nabila melanjutkan, "Aku butuh suami, Mas. Bukan penonton. Aku akan coba bicara ke ibu. Minta maaf. Bawa beliau ke sini kalau perlu." "Mas nggak perlu repot," jawab Nabila sambil berdiri. "Aku akan kembali ke rumah itu. Tapi bukan untuk meminta maaf. Aku akan kembali karena aku ingin berdiri tegak. Aku akan balas semua perlakuan ibu dengan cara yang paling bermartabat." Ardi bingung. "Apa maksudmu?" Nabila tersenyum samar. "Mas akan tahu nanti." Di matanya, kini tak ada lagi air mata. Yang ada hanya tekad untuk bangkit. Karena satu hal yang Bu Rani belum tahu. Bu Lestari bukan hanya ibu dari kampung biasa. Ia adalah seseorang yang selama ini menyembunyikan identitasnya demi hidup tenang bersama putrinya. Tapi sebentar lagi, kebenaran akan terungkap. Dan pada saat itu, yang akan malu bukan lagi Nabila, melainkan orang-orang yang dulu menginjak harga dirinya. Hari-hari berlalu dengan sunyi. Aku dan ibu kembali ke rumah kontrakan lama kami, tempat segala kenangan masa kecilku tertinggal. Walau jauh dari kenyamanan rumah Ardi, aku merasa lebih tenang. Namun, ada sesuatu yang ganjil sejak kami tinggal di sini. Ibu, yang biasanya santai dan kalem, kini sering mendapat telepon dari orang-orang yang berbicara dengan sangat sopan dan penuh hormat. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar ibu berbicara di ruang tamu dengan suara pelan namun tegas. "Pastikan rapatnya besok tidak molor. Saya tidak suka keterlambatan, apalagi dari pihak vendor. Dan jangan lupa, saya minta semua data keuangan divisi logistik dirapikan malam ini juga." Aku terdiam. Nada bicara ibu begitu berbeda dari biasanya. Tegas. Penuh otoritas. Bukan seperti ibu rumah tangga sederhana yang kukenal selama ini. Aku mengintip dari balik dapur. Ibu duduk di sofa dengan raut serius, memegang ponsel dan mencatat sesuatu di laptop. Siapa sebenarnya ibu? Pertanyaan itu menggelayut di benakku sejak malam itu. Dan pertanyaan itu semakin menjadi ketika 2 hari kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumah kami. Dari dalam mobil keluar 2 pria berdasi lengkap, lalu menghampiri ibu dan menunduk hormat. Aku yang sedang menyapu halaman hanya bisa terpaku. "Ibu, ini agenda rapat hari Senin dan semua dokumen legal yang ibu minta sudah kami siapkan," kata salah satu pria itu sambil menyerahkan map tebal. Ibu tampak tenang, bahkan tersenyum. "Terima kasih. Saya akan pelajari malam ini. Tolong beritahu Bu Yanti, saya akan datang langsung ke kantor pusat hari Selasa." Aku masih mematung. Rasanya tak percaya dengan apa yang kulihat. Setelah mobil itu pergi, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, mereka siapa?" Ibu menoleh, terlihat sedikit terkejut. Tapi kemudian senyumnya kembali muncul. "Teman kerja ibu, Nak."
Kerja di mana, Bu? Kenapa mereka sopan sekali? Dan, mobilnya mahal banget. Itu mobil perusahaan. Ibu hanya tertawa kecil dan berkata, nanti kamu akan tahu, Nabila. Tapi aku tak bisa menunggu nanti. Rasa penasaranku semakin besar. Aku mulai mengingat kejadian-kejadian ganjil sejak dulu. Saat kecil, aku pernah melihat ibu menerima tamu di ruang tamu rumah lama kami. Pria-pria rapi berseragam formal. Saat itu kupikir mereka teman arisan. Tapi sekarang aku mulai meragukannya. Keesokan harinya, diam-diam aku mengikuti ibu. Aku pura-pura keluar hendak membeli bahan makanan, lalu mengendap naik ojek dan mengikuti mobil yang menjemput ibu. Mobil itu berhenti di sebuah gedung besar, modern, dengan plang bertuliskan, PT Langit Jaya Nusantara. Aku berdiri di seberang jalan dengan jantung berdebar. PT Langit Jaya Nusantara adalah perusahaan retail besar yang punya banyak cabang dan pusat distribusi di Indonesia. Tak mungkin ibu hanya sekadar karyawan biasa di sana. Kupandangi gedung tinggi itu hingga ibu masuk ke dalam. Setelah menunggu beberapa saat dan memastikan tidak ada yang memperhatikanku, aku menyusul masuk, menyamar sebagai pengunjung. Di dalam lobi, suasana begitu profesional. Resepsionis yang ramah menanyakan tujuanku. Aku mengarang alasan hendak mengantar dokumen. Tapi sebelum aku bicara lebih jauh, kulihat ibu sedang berjalan di lorong bersama dua orang pria dengan papan nama bertuliskan, Wakil Direktur, dan Manajer Keuangan. Ibu berjalan di tengah mereka. Mereka semua tertawa kecil dan memuji ibu. Bu Lestari, konsep peluncuran produk baru yang ibu usulkan benar-benar luar biasa. Kami kagum dengan keberanian ibu mengambil keputusan cepat dalam kondisi seperti ini. Bu Lestari, aku tercekat. Itu nama ibu. Tapi, Direktur, peluncuran produk? Apa maksud semua ini? Aku segera keluar dari gedung itu, tak sanggup lagi mendengar percakapan mereka. Aku berjalan cepat menyusuri trotoar, mencari tempat duduk. Aku terduduk di bangku taman kecil dekat situ. Nafasku naik turun. Mataku berkaca-kaca. Selama ini, ibu ternyata menyembunyikan siapa dirinya. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah seorang pemimpin. Seorang direktur. Dan aku, anaknya sendiri, tidak tahu. Namun, rasa kecewa itu segera berubah menjadi decak kagum. Aku merasa seperti mengenal ibu untuk pertama kalinya. Semua pengorbanannya, kesederhanaannya, ternyata bukan karena tidak mampu, tapi karena pilihan. Ibu memilih untuk hidup rendah hati. Aku mengusap air mata dan tersenyum. Aku akan bicara dengan ibu malam ini. Aku ingin tahu semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat bangga menjadi anak Bu Lestari. Malam itu, aku menunggu ibu pulang dengan hati penuh gejolak. Tak seperti biasanya, aku menyiapkan makan malam lebih awal. Kupastikan meja rapi dan suasana rumah hangat. Ketika ibu membuka pintu dan melangkah masuk dengan senyum lelah, aku menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Kamu nggak biasanya nunggu ibu malam-malam begini, kata ibu heran sambil duduk di meja makan. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Kutatap wajahnya dalam-dalam, mencoba mencari jawaban dari matanya yang teduh itu. Bu, kenapa ibu nggak pernah bilang ke aku siapa ibu sebenarnya? Ibu terdiam sejenak. Lalu ia menunduk, mengaduk teh dalam cangkirnya dengan perlahan. Kamu sudah tahu, ya? Gumamnya pelan. Aku mengangguk pelan. Aku ikuti ibu tadi siang. Aku lihat ibu masuk ke gedung PT Langit Jaya. Aku dengar orang-orang memanggil ibu, Bu Lestari, dan memuji keputusan ibu. Mereka bilang ibu direktur. Hening. Lalu ibu menatapku, kali ini tanpa senyum, hanya ketulusan seorang ibu yang tak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Iya, Nabila. Ibu memang salah satu direktur utama di sana.
ucapnya tenang. Aku tidak pernah bilang, karena aku tidak ingin kamu tumbuh dengan memandangku sebagai orang yang besar di luar, tapi kecil di rumah. Aku ingin kamu melihatku sebagai ibu, bukan bos. Mataku mulai berkaca-kaca. Tapi kenapa harus sembunyi, Bu? Bahkan saat aku dipermalukan oleh ibu mertua. Saat ibu diusir, kenapa ibu diam saja? Padahal ibu punya kuasa untuk melawan. Ibu tersenyum lembut. Karena tidak semua kekuatan perlu ditunjukkan, Nabila. Kadang, kita lebih menang saat kita diam. Ibu memilih diam bukan karena lemah, tapi karena tahu, waktunya akan datang. Air mataku jatuh. Aku bangkit dan memeluk ibu erat. Maafkan aku, Bu. Aku sempat kecewa dan malu karena merasa hidup kita lebih rendah dari keluarganya Ardi. Aku nggak tahu kalau ibu setegar dan sehebat ini. Ibu mengelus rambutku. Kamu anak ibu, Nabila. Dan kamu pun akan jadi wanita yang lebih hebat dari ibu suatu hari nanti. Malam itu aku tidur dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Campuran dari haru, bangga, dan penyesalan. Tapi satu hal yang pasti, kini aku melihat ibu dengan mata yang berbeda. Ia bukan hanya ibuku. Ia adalah wanita yang berhasil menyeimbangkan kelembutan dan kekuatan dalam diam. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mulai merapikan hidupku kembali. Aku sudah tak ingin lagi terikat dengan keluarga Ardi yang penuh kepalsuan. Aku mulai membantu ibu di proyek sosial yang sedang dia jalankan melalui perusahaannya. Ternyata ibu punya banyak kegiatan di luar pekerjaan kantornya. Ia membina UMKM, membantu para janda yang kehilangan suami karena pandemi, hingga menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah. Aku ingin jadi seperti ibu, kataku suatu siang saat kami mengunjungi sebuah panti asuhan. Jangan jadi seperti ibu, jawabnya pelan. Jadilah dirimu sendiri yang lebih kuat dan lebih bijak. Jangan takut berjalan sendiri. Dunia ini kadang keras, tapi perempuan yang tahu harga dirinya akan selalu menemukan jalannya. Kata-kata itu terpatri dalam hatiku. Beberapa hari kemudian, aku bertemu kembali dengan Ardi. Ia datang ke rumah kontrakan kami, dengan wajah lesu dan penampilan yang jauh dari rapi. Ternyata sejak kami pergi, rumah besar itu jadi kacau. Ibunya tidak bisa mengatur rumah, dan Ardi mulai kesulitan keuangan karena bisnisnya yang dulu sebenarnya disokong oleh jaringan ibu. Nabila, aku minta maaf, katanya pelan. Aku nggak tahu kamu dan ibumu ternyata. Aku memotongnya cepat. Sudah, Ardi. Aku bukan perempuan yang kamu perlakukan dulu. Dan aku bukan wanita yang kamu bisa rendahkan hanya karena kamu pikir kamu punya segalanya. Ia tertunduk. Ibumu mengusir ibu kandungku, Ardi. Dan kamu diam saja. Kamu biarkan dia dihinakan. Sekarang kamu datang ke sini mau apa? Minta maaf? Minta balik? Tidak, aku hanya ingin minta maaf, katanya gugup. Dan kalau boleh, aku mau bertemu langsung dengan ibu kamu. Aku ingin minta maaf langsung. Aku hanya menatapnya dingin. Terlambat. Tapi kejutan belum berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, kami mendapat undangan dari kantor pusat PT Langit Jaya Nusantara untuk menghadiri acara penghargaan tahunan. Ibu akan menerima penghargaan atas kontribusinya selama lebih dari 2 dekade di dunia bisnis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, salah satu tamu undangan kehormatan yang datang adalah keluarga Ardi, termasuk ibu mertuaku. Ketika hari acara tiba, aku mengenakan gaun formal biru tua. Ibu tampil anggun dengan kebaya modern. Ruangan ballroom hotel bintang 5 itu penuh dengan petinggi perusahaan, pengusaha nasional, dan awak media. Saat nama Ibu Lestari dipanggil naik ke panggung, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Aku menatap dari bangku tamu dengan air mata haru.
Ibu berbicara dengan percaya diri, membicarakan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kekuatan perempuan dalam membangun bangsa. Dan di pojok ruangan, aku melihat ibu mertuaku, terpaku. Wajahnya pucat. Ia menarik lengan Ardi pelan dan berkata, Itu ibunya Nabila? Yang dulu aku usir?" Ardi tak menjawab. Ia hanya menunduk. Aku berdiri dan menghampiri mereka. Dengan anggun dan tenang, aku berkata, "Selamat datang di dunia yang sebenarnya, Bu." Setelah kebenaran tentang ibunya terungkap, Nabila masih merasa seperti sedang bermimpi. Rasanya seperti baru mengenal ibunya kembali. Sosok yang selama ini ia kenal sebagai wanita sederhana, ternyata adalah pemilik dari salah satu jaringan retail terbesar di negeri ini. Bu Lestari bukan sekadar ibu rumah tangga seperti yang selama ini ia kira, tapi seorang wanita tangguh yang memilih untuk hidup rendah hati meski bergelimang kekayaan. Nabila duduk di ruang tamu rumah ibunya sambil menatap berkas-berkas perusahaan yang mulai ia pelajari. Sejak rahasia itu terbongkar, Bu Lestari mulai membuka diri. Ia menyadari bahwa sudah waktunya Nabila tahu siapa ibunya sebenarnya, agar tidak lagi dipermainkan atau direndahkan orang lain. "Kenapa ibu selama ini menyembunyikannya dariku?" tanya Nabila suatu malam. Suaranya lirih namun penuh rasa penasaran. Bu Lestari tersenyum tipis, menatap putrinya dengan penuh cinta. "Karena ibu ingin kamu tumbuh menjadi perempuan yang kuat dari dalam, bukan karena harta atau jabatan. Tapi setelah apa yang terjadi, ibu tak mau kamu terus diinjak-injak." Ucapan itu membuat hati Nabila hangat. Ia tak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Luka yang sempat menghancurkannya perlahan tertambal oleh kekagumannya terhadap ibunya. Kini ia punya tujuan baru, membuktikan bahwa ia pun bisa menjadi wanita mandiri dan sukses, bukan hanya sebagai istri dari seorang Ardi, tapi sebagai dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya ia habiskan untuk belajar langsung dari ibunya. Dari cara berbicara di ruang rapat, membaca laporan keuangan, memahami strategi pasar, hingga bersikap di hadapan para eksekutif perusahaan. Semua diajarkan Bu Lestari dengan penuh kesabaran. "Jangan biarkan perlakuan mereka kemarin membuatmu berhenti. Kamu harus bangkit dengan kepala tegak," ujar Bu Lestari suatu pagi sambil menyuapkan sarapan pada cucunya yang masih kecil. Nabila mengangguk mantap. Ia mulai ikut rapat-rapat mingguan di kantor pusat, dan lambat laun mulai menangani beberapa proyek yang dipercayakan oleh ibunya. Dunia yang dulu terasa asing kini mulai menjadi ruang yang membuatnya hidup. Ia bangun pagi dengan semangat, tidur larut karena belajar, dan mengisi waktunya dengan produktivitas yang membuatnya semakin percaya diri. Perlahan, luka akibat perlakuan Bu Rani dan Ardi tak lagi menghantuinya seperti dulu. Ia tak lagi ingin menangisi suaminya yang diam saat ibunya diusir. Ia tak ingin kembali ke rumah itu, ke tempat di mana harga dirinya pernah diinjak-injak. Suatu malam, saat Nabila baru pulang dari rapat dengan tim marketing, ia mendapati ibunya duduk di beranda rumah, menatap langit malam yang cerah. Ia duduk di sampingnya, tanpa banyak bicara. Hanya diam, tapi penuh makna. Setelah beberapa saat, Bu Lestari membuka suara. "Kamu tahu, Nak? Kamu ini lebih kuat dari yang kamu kira. Ibu bangga padamu." Kata-kata itu membuat air mata Nabila mengalir. Ia memeluk ibunya dengan erat, seerat mungkin seolah tak ingin melepaskan. Dalam pelukan itu, Nabila menemukan kembali kekuatannya, dan menyadari bahwa ia tidak sendiri. Ia memiliki ibu yang luar biasa di sisinya. Tak lama kemudian, Nabila mulai merintis usaha kecilnya sendiri di bawah pengawasan Bu Lestari. Ia tak ingin hanya menumpang nama besar ibunya, tapi juga ingin dikenal karena usahanya sendiri. Ia membuka lini busana muslimah premium yang ia desain sendiri, dan perlahan, usahanya mulai menarik perhatian pasar menengah atas. Beberapa selebgram mulai mengenakan koleksinya,
dan bisnisnya perlahan menanjak. Ia tak lagi menjadi sosok yang bergantung pada suami atau mertua, tapi seorang wanita mandiri yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara itu, dari kejauhan, Ardi hanya bisa mengamati perubahan Nabila lewat media sosial dan kabar dari kenalan-kenalan mereka. Ia terkejut melihat bagaimana istrinya yang dulu kalem dan tidak banyak bicara kini tampil elegan, percaya diri, dan sukses. Ia melihat unggahan Nabila saat diundang sebagai narasumber dalam seminar kewirausahaan perempuan bersama ibunya. Foto-foto Nabila berdiri di panggung dengan latar belakang logo perusahaan Bu Lestari membuat dada Ardi sesak. Diam-diam, ia merindukan Nabila, tapi rasa bersalah dan gengsi menahannya untuk menghubungi. Sementara itu, Bu Rani yang dulu selalu menganggap rendah keluarga Nabila, kini mulai gelisah. Suaminya yang mengelola bisnis properti mulai mengalami tekanan keuangan. Beberapa proyek mereka mandek karena masalah perizinan dan investor yang mundur. Saat mendengar kabar bahwa salah satu konsorsium besar yang akan melakukan akuisisi perusahaan properti mereka ternyata melibatkan nama Bu Lestari, wajah Bu Rani langsung pucat pasi. Dunia seakan membalik. Wanita yang dulu ia usir dari rumah kini menjadi harapan terakhir untuk menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan. Namun bagi Nabila, semua ini bukan tentang balas dendam. Ia tidak ingin membalas dengan dendam yang membakar, tapi membuktikan bahwa harga diri dan kehormatan seorang ibu tidak boleh dihina oleh siapapun. Ia hanya ingin Bu Rani tahu bahwa merendahkan orang lain adalah sebuah kebodohan yang akan dibayar mahal suatu hari nanti. Di penghujung episode ini, Nabila berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, mengenakan blazer hitam dan jilbab satin berwarna lembut. Di matanya terpancar ketegasan, tapi juga ketenangan. Ia sudah bukan Nabila yang dulu. Ia kini perempuan yang kuat, yang berdiri bersama ibunya, dengan kepala tegak dan hati yang utuh kembali. Suasana pagi itu begitu tenang di rumah Bu Lestari. Nabila baru saja selesai membantu ibunya merapikan berkas-berkas penting untuk presentasi Dewan Direksi. Hubungan mereka terasa semakin hangat dan erat dari hari ke hari. Nabila tak lagi merasa rendah diri. Ia mulai berani mengambil keputusan, mulai berani berkata, tidak. Dan yang terpenting, ia mulai mencintai dirinya sendiri. Tak disangka, langkah Nabila menuju penyembuhan justru dipercepat oleh kejutan tak terduga. Ketika Nabila tengah menyeduh teh, bel rumah berbunyi. Ia tak langsung membuka pintu, tetapi mengintip lewat tirai jendela. Alangkah terkejutnya dia saat melihat sosok Bu Rani, ibu mertuanya, berdiri di depan gerbang rumah ibunya, mengenakan gaun batik mahal dengan riasan wajah yang tampak dipaksakan. Di sampingnya berdiri Ardi, mantan suaminya, dengan wajah kusut dan kemeja tak disetrika sempurna. Nabila menggenggam erat cangkir tehnya yang masih hangat, hatinya langsung tersulut oleh ingatan akan perlakuan mereka pada ibunya. Ia membuka pintu perlahan, berdiri tegak dengan pandangan tajam. "Ada keperluan apa datang ke sini?" tanyanya datar. Bu Rani tersenyum kaku. "Nak Nabila, Ibu datang untuk bersilaturahmi. Sudah lama tidak bertemu, ya?" Nabila hanya menatap mereka tanpa menyilakan masuk. Ardi mencoba berbicara. "Biarkan kami menjelaskan, Bill." "Kalau mau bicara, bicara saja di sini," potong Nabila cepat. Dengan tatapan memelas, Bu Rani menarik napas panjang, lalu berkata, "Kami sedang menghadapi masa sulit. Perusahaan sedang dalam krisis. Salah satu investor terbesar menarik dana tiba-tiba, dan kami butuh bantuan." Nabila menaikkan alis. "Dan apa hubungannya dengan saya dan ibu saya?" Bu Rani terdiam sejenak, lalu dengan sangat hati-hati mengucap, "Kami baru tahu kalau Bu Lestari adalah calon investor utama yang akan menyuntikkan dana ke perusahaan melalui akuisisi saham. Kami datang untuk memohon. Kami sadar dulu terlalu kasar. Kami menyesal."
Nabila menahan napas. Jadi ini alasannya? Bukan karena menyesal telah mengusir ibu. Bukan karena benar-benar ingin minta maaf, tapi karena mereka butuh uang? Ibu dan Ardi baru menyesal setelah tahu siapa ibu saya yang sebenarnya, kata Nabila dengan mata berkaca-kaca, tapi nadanya tetap tegas. Saat ibu saya hanya seorang wanita sederhana, kalian menginjak-injak martabatnya. Tapi ketika kalian tahu beliau adalah seorang direktur besar, kalian datang mengiba. Bu Rani mencoba tersenyum. Nabila, manusia itu bisa berubah. Benar. Tapi tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf, balas Nabila sambil melangkah mundur. Silakan pergi. Ibu saya sedang tidak ingin diganggu oleh orang-orang yang dulu mengusirnya dari rumah dengan hinaan. Ardi mencoba mendekat. Nabila, tolong dengar. Cukup, potong Nabila. Sudah cukup lama aku diam. Sudah cukup banyak air mata yang ibu saya tumpahkan karena perlakuan kalian. Kalian tidak layak menerima kebaikan dari beliau. Apalagi jika hanya demi menyelamatkan nama baik kalian sendiri. Suasana menjadi sangat dingin. Tak ada yang berani bicara lagi. Bahkan Bu Rani hanya bisa terdiam, menunduk dalam rasa malu dan ketidakberdayaan. Malam harinya, Nabila menceritakan kejadian tadi kepada ibunya. Bu Lestari mendengarkan dengan tenang sambil mengaduk teh herbal di cangkirnya. Sesekali ia mengangguk, sesekali menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah aku terlalu keras, Bu, kata Nabila pelan. Bu Lestari tersenyum lembut. Kamu hanya sedang melindungi dirimu, Nak. Dan ibu sangat bangga. Bu Rani dan Ardi sedang butuh bantuan. Tapi aku tak bisa pura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Kamu tidak salah. Dan kamu tidak kejam, ujar Bu Lestari sambil meraih tangan putrinya. Dulu ibu memilih diam demi menjaga keluargamu. Tapi sekarang kamu tidak lagi harus berkorban untuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka harus belajar menghadapi konsekuensi dari apa yang mereka tanam. Nabila menunduk. Kata-kata ibunya menenangkan hatinya yang sempat diliputi keraguan. Ia tahu ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menempatkan harga diri dan keadilan di tempat yang seharusnya. Di sisi lain, keluarga Bu Rani benar-benar panik. Perusahaan keluarga yang dikelola sang suami sedang kehilangan banyak klien dan mitra. Situasi keuangan semakin genting. Mereka sempat mengira dengan meminta bantuan dari calon investor, yang ternyata adalah mantan menantu mereka sendiri, mereka bisa memperbaiki keadaan. Namun mereka salah besar. Arogansi yang selama ini mereka junjung tinggi telah berubah menjadi batu yang menghantam kepala mereka sendiri. Apa tidak bisa bicara lagi dengan Lestari? Tanya Pak Darman, suami Bu Rani, dengan nada frustasi. Bu Rani menggeleng lemas. Dia bahkan tidak keluar menemui kami. Hanya Nabila yang bicara. Dan dia sangat tegas. Pak Darman menghela napas panjang. Kita kehilangan segalanya hanya karena kesombongan. Beberapa hari kemudian, undangan rapat pemegang saham besar dikirimkan ke perusahaan keluarga Pak Darman. Di dalam surat tersebut tercantum nama lengkap pemilik saham mayoritas yang baru saja masuk, Lestari Rahmawati. Reaksi keluarga Bu Rani begitu kacau. Mereka sadar, waktu mereka tinggal menghitung hari. Sementara itu, Nabila tersenyum di rumah kecilnya yang kini terasa begitu hangat dan damai. Ia tak menyangka luka-luka masa lalu bisa menjadi jalan bagi kekuatan dan pertumbuhan. Dan kini, bersama ibunya yang luar biasa, ia siap melangkah lebih jauh. Menuju keadilan yang sesungguhnya. Pagi itu, langit tampak mendung seolah merasakan emosi yang berkecamuk di dada Nabila. Ia baru saja selesai menyiram bunga ketika suara klakson mobil membuyarkan ketenangannya. Dari balik pagar rumah ibunya, terlihat mobil hitam mewah berhenti. Dan dari dalamnya turun dua orang yang wajahnya tak mungkin ia lupakan, Bu Rani dan Ardi.
Keduanya melangkah pelan ke depan rumah, seakan takut-takut, dengan wajah yang tak lagi penuh arogansi seperti dulu. Justru kini, wajah mereka tampak penuh kecemasan. Nabila membuka pintu pagar tanpa senyum. "Ada perlu apa datang ke sini lagi?" tanyanya datar, tangannya masih memegang selang air. Bu Rani tersenyum kaku, berusaha ramah. "Nabila sayang, ibu ingin bicara. Hanya sebentar saja. Bisa kita masuk?" Nabila menggeleng pelan. "Kita bicaranya di sini saja. Tidak perlu masuk." Ardi tampak sedikit gelisah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba tenang. "Kami kesini bukan untuk menyakiti. Justru kami ingin minta maaf, Bill, atas semua yang pernah terjadi. Kami menyesal, sungguh. Dan kami ingin berdamai." Nabila menyipitkan mata. "Berdamai?" tanyanya dengan nada sinis. "Kalian ingin berdamai setelah mengusir ibuku dari rumah, mempermalukan beliau, merendahkan martabatnya seolah beliau bukan manusia? Dan sekarang kalian ingin berdamai? Karena apa? Karena kalian butuh bantuan? Atau karena kalian tahu ibuku bukan wanita biasa?" Bu Rani menunduk. "Kami memang salah, Nabila. Ibu akui. Tapi tolong beri kami kesempatan. Perusahaan sedang di ujung tanduk. Suami ibu hampir kehilangan segalanya. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi." Nabila menahan napas. Rasa sakit yang dulu sempat ia kubur, perlahan naik ke permukaan. Wajah ibunya yang tertunduk saat diusir dari rumah itu, hinaan Bu Rani yang menyebut ibunya perempuan murahan, semua kembali jelas di ingatannya. Ia menggenggam ujung bajunya erat-erat, berusaha menahan emosi. "Aku bukan orang jahat, Bu Rani," katanya pelan tapi tegas. "Tapi aku juga bukan wanita bodoh yang bisa kalian perlakukan semaumu. Kalian tidak datang karena ingin minta maaf. Kalian datang karena kalian terdesak." Ardi mencoba menyela. "Nabila, tolong, kita kan pernah menjadi keluarga." "Keluarga?" Nabila tertawa hambar. "Keluarga yang seperti apa? Keluarga yang membiarkan ibuku tidur di ruang tamu seperti pembantu, lalu mengusirnya karena malu punya besan sederhana?" Bu Rani menangis pelan. "Ibu salah. Ibu benar-benar menyesal." Nabila menatap Bu Rani lurus-lurus. Untuk pertama kalinya, ia berdiri jauh lebih tinggi secara moral dibanding wanita yang dulu selalu menganggapnya rendah. "Permintaan maaf yang tulus tak seharusnya muncul karena kalian takut kehilangan segalanya. Kalau waktu itu ibu saya bukan seorang direktur besar, kalian pasti masih menganggap beliau tak pantas masuk ke rumah kalian." Ia menggeleng, menegakkan kepala. "Saya tidak akan memaafkan, apalagi membantu kalian, hanya karena sekarang kalian terpojok. Ibu saya mengajarkan saya untuk memaafkan, tapi beliau juga mengajarkan untuk tidak membiarkan harga diri diinjak-injak oleh orang yang sama dua kali." Bu Rani menangis makin keras. Ardi berdiri diam, wajahnya tertunduk dalam rasa malu. "Kalian bisa pulang sekarang," lanjut Nabila. "Sampaikan ke Pak Darman, jangan berharap apapun dari ibu saya. Dan tolong jangan pernah datang lagi membawa topeng kepalsuan. Kami sudah cukup menderita karena kalian." Dengan langkah mantap, Nabila berbalik meninggalkan mereka di depan pagar. Tangannya gemetar saat menutup pintu, tapi ia tahu apa yang baru saja ia lakukan adalah hal yang tepat. Untuk pertama kalinya, ia bisa melindungi dirinya dan ibunya. Ia tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti Bu Rani menghancurkan kebahagiaan mereka lagi. Setelah kejadian itu, Nabila duduk bersama ibunya di ruang keluarga. Ia menceritakan pertemuan pagi tadi dengan suara yang masih bergetar, namun penuh kepastian. Bu Lestari mendengarkan dengan tatapan teduh, lalu tersenyum dan menggenggam tangan putrinya. "Kamu sudah dewasa, Nak," katanya lembut. "Kamu tahu kapan harus bersikap tegas.
Ibu bangga. Aku takut terlalu kejam, Bu, gumam Nabila. Bu Lestari menggeleng. Kamu tidak kejam. Kamu hanya menempatkan batas. Ibu pun tidak bisa membantu orang yang hanya menghargai kita saat mereka butuh. Nabila memeluk ibunya erat. Kini, ia merasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu, hidup bukan hanya tentang memberi maaf tanpa batas, tapi juga tentang menjaga martabat dan batas harga diri. Di sisi lain, Bu Rani dan Ardi kembali ke rumah dalam keadaan kalut. Wajah Bu Rani tampak lebih tua dari biasanya. Matanya sembab, dan hatinya penuh kegelisahan. Ia tahu, kesalahan mereka pada Lestari terlalu besar untuk bisa dimaafkan dengan mudah. Terlebih lagi, waktu mereka hampir habis. Rapat Dewan Pemegang Saham sudah di depan mata, dan mereka belum punya jalan keluar. Pak Darman hanya bisa duduk lesu di ruang kerjanya, melihat laporan kerugian yang terus meningkat. Kita sudah hancur, katanya pelan. Semua orang menjauh. Bahkan calon investor kita pun ternyata adalah orang yang pernah kita hinakan sendiri. Bu Rani menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa hidup telah membalikkan keadaan dengan begitu sempurna. Wanita yang dulu ia hina karena terlihat sederhana, ternyata adalah kunci yang kini bisa menyelamatkan atau menghancurkan hidup mereka. Dan pilihan itu kini bukan di tangan mereka lagi. Sementara itu, Nabila memilih untuk kembali fokus pada hidupnya. Ia membantu ibunya mengelola perusahaan baru yang kini tengah berkembang pesat. Nabila mulai belajar bagaimana cara mengelola tim, membaca laporan keuangan, dan menghadapi tekanan dengan kepala tegak. Ia berubah menjadi wanita mandiri yang tak lagi terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalunya. Di kantor, banyak karyawan yang kagum dengan perubahan Nabila. Ia dikenal ramah tapi tegas, punya empati tapi tidak mudah dipermainkan. Bahkan beberapa investor mulai meliriknya sebagai calon pemimpin masa depan perusahaan. Setiap kali ia berjalan menyusuri koridor kantor sambil membawa berkas-berkas penting, ada perasaan bangga dalam hatinya. Bukan karena ia berhasil membalas perlakuan Bu Rani dan Ardi, tapi karena ia berhasil bangkit tanpa perlu merendahkan siapapun. Dan ketika ia melihat ibunya tersenyum dari balik meja direktur, Nabila tahu bahwa semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Di penghujung hari, Nabila duduk di balkon rumah bersama ibunya. Angin sepo-sepo berhembus lembut, membawa aroma teh melati yang baru diseduh. Mereka berbincang tentang rencana masa depan, tentang investasi baru, dan tentang membangun sekolah untuk anak-anak kurang mampu. Sebuah mimpi yang dulu dimiliki almarhum ayah Nabila. Ibu percaya, apapun yang terjadi nanti, kita sudah berada di jalan yang benar, ucap Bu Lestari sambil menatap langit senja. Nabila mengangguk. Dan aku tak menyesal sedikit pun sudah menolak mereka. Karena harga diri kita bukan untuk dijual, balas Bu Lestari. Sore itu, di bawah langit yang mulai meremang, dua wanita itu duduk berdampingan, kuat, tangguh, dan saling menopang. Mereka tidak menunggu keadilan datang dari orang lain. Mereka menciptakannya sendiri, dari keberanian, luka, dan cinta yang tak tergoyahkan. Hari itu menjadi salah satu hari paling penting dalam sejarah perusahaan milik keluarga Bu Rani. Rapat pemegang saham besar-besaran diadakan untuk menentukan arah perusahaan ke depan, terutama setelah krisis keuangan yang membuat keuangan mereka babak belur. Ardi dan Bu Rani datang lebih awal, dengan harapan besar bahwa investor yang akan menyuntikkan dana segar segera menyelamatkan perusahaan mereka dari kehancuran. Mereka sudah mendengar nama pemilik saham baru yang akan hadir, tetapi belum tahu siapa sosok sebenarnya. Namun yang pasti, investor itu memiliki wewenang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan ke depan. Bu Rani berdandan anggun hari itu, mencoba menunjukkan sisi elegan dan terhormatnya di depan para pemegang saham lain. Ia bahkan sempat menyombongkan diri pada beberapa rekan bisnis bahwa investor yang akan datang adalah temannya.
Ia berharap, dengan kedekatan personal yang sedang dibangunnya kembali lewat Nabila, semua akan berjalan sesuai rencana. Ia akan mendapat keringanan, suntikan modal, dan kekuasaan tetap di tangannya. Namun saat pintu rapat terbuka dan sosok wanita paruh baya dengan setelan hitam elegan masuk diiringi beberapa orang berjas hitam, seluruh ruangan terdiam. Bu Rani mendadak pucat saat mengenali wajah wanita itu. Bu Lestari. Wanita yang dulu ia usir, hina, dan perlakukan seperti orang tak punya. Namun hari itu, ia datang sebagai sosok berwibawa, berjalan tegak penuh percaya diri, dengan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. "Selamat pagi, semuanya," sapa Bu Lestari, dengan suara tegas namun tenang. "Saya Lestari Gunawan, pemegang saham mayoritas baru di perusahaan ini." Seketika suasana ruangan menjadi tegang. Para pemilik saham lain mulai berbisik-bisik, beberapa terlihat kaget, dan sebagian justru kagum dengan kedatangan wanita yang tidak pernah mereka sangka akan menjadi penyelamat perusahaan. Bu Rani berusaha tersenyum, tapi senyumannya kaku, wajahnya kaku seperti patung. Ia mencoba berdiri dan menyambut Bu Lestari, namun tubuhnya gemetar. "Bu Lestari, maafkan saya jika saya selama ini ada kesalahan," gumamnya gugup di hadapan semua orang. Tapi Bu Lestari menatapnya tajam. Matanya tidak lagi ramah seperti dulu ketika ia datang ke rumah hanya sebagai tamu dan ibu mertua dari menantunya. Kini ia adalah partner bisnis yang tak bisa dianggap remeh. "Kesalahan?" tanya Bu Lestari dingin. "Bu Rani, saya datang ke sini bukan untuk drama keluarga. Ini dunia bisnis. Dan saya di sini karena melihat potensi perusahaan ini. Bukan karena saya ingin memulihkan hubungan dengan Anda." Bu Rani menelan ludah. Beberapa pemegang saham mulai menunjukkan ketertarikan mereka pada Bu Lestari, dan langsung menaruh hormat pada wanita itu. Bu Rani jelas terlihat semakin kecil dalam ruangan itu. Semua kata-kata merendahkan yang dulu ia ucapkan kepada Bu Lestari kembali menghantam dirinya seperti bumerang. Ardi hanya bisa menunduk diam. Hatinya campur aduk antara malu dan takut. Dulu ia ikut mengusir ibu mertuanya, membiarkan istrinya menderita hanya karena tak berani melawan ibunya. Dan kini, ibu mertuanya justru menjadi penyelamat bisnis yang ia perjuangkan sejak muda. Ironi hidup benar-benar menyakitkan untuk ditelan. Rapat pun dilanjutkan dengan agenda penting, di mana Bu Lestari mulai menyampaikan rencananya untuk memodernisasi sistem perusahaan, termasuk mereformasi jajaran manajerial. Tanpa menyebut nama, ia menyampaikan akan ada perubahan besar, dan semua pihak yang tak kompeten serta memiliki rekam jejak buruk dalam mengelola akan digantikan. Bu Rani tahu, kata-kata itu ditujukan padanya. Ia tak punya pilihan selain diam dan menerima nasib. Tak ada lagi ruang baginya untuk sok kuasa. Apalagi setelah semua orang melihat bagaimana Bu Lestari membawa aura profesional dan elegan yang tak bisa disangkal. Harga dirinya remuk. Sementara itu, Nabila duduk di sudut ruangan, mendampingi ibunya sebagai salah satu penasihat pribadi. Ia memandang Bu Rani dan Ardi tanpa kebencian, hanya dengan tatapan kosong. Ia tahu, hari ini adalah saat yang tepat untuk menegakkan kembali harga diri ibunya dan dirinya sendiri. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan pembuktian. Saat rapat selesai dan para pemegang saham satu persatu meninggalkan ruangan, Bu Rani mendekati Nabila dengan langkah berat. "Nabila, Ibu minta maaf. Ibu sudah keterlaluan selama ini. Tapi, bisakah kamu membantu Ibu?" Nabila menatapnya, lalu menoleh ke arah ibunya. Bu Lestari hanya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa keputusan ada di tangan putrinya. "Ibu Rani," ucap Nabila pelan namun tegas, "maaf itu penting. Tapi maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Kadang, luka itu terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata-kata." Bu Rani terdiam. Ia tidak menyangka wanita yang dulu ia rendahkan,
dan anaknya yang dulu ia anggap tak pantas, kini berdiri jauh di atas dirinya. Ia merasa seluruh dunia menghukumnya dengan cara yang paling telak, rasa malu dan kehilangan kuasa. Saat Nabila dan Bu Lestari berjalan keluar dari ruang rapat, para staf memberikan hormat. Mereka tahu kini siapa yang patut dihormati. Dunia berputar, dan keadilan memang kadang datang terlambat, tapi ketika datang, ia datang dengan sangat tajam. Bu Rani hanya bisa berdiri di sana, termenung, sendirian di antara kursi-kursi kosong yang tak lagi berpihak padanya. Ia akhirnya sadar, sikap sombong dan arogannya telah menjatuhkannya ke jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Sejak hari itu, hidup Nabila dan Bu Lestari berubah ke arah yang lebih baik. Mereka tak lagi memikirkan dendam atau luka masa lalu, melainkan fokus membangun masa depan dengan tenang dan bermartabat. Bisnis yang digeluti Bu Lestari kini tidak hanya berkembang pesat, tapi juga menjadi tempat belajar dan bertumbuh bagi banyak wanita yang pernah merasakan ketidakadilan seperti mereka. Nabila tetap bekerja mendampingi ibunya sebagai penasihat keuangan sekaligus manajer pengembangan bisnis. Dengan kecerdasannya yang dulu tidak dianggap oleh keluarga mantan suami, kini ia dipercaya memimpin sejumlah proyek penting. Setiap keputusan yang ia buat membawa hasil positif, dan membuatnya semakin diakui oleh jajaran eksekutif perusahaan. Hubungan antara ibu dan anak itu pun semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya dalam ruang kerja, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Mereka liburan bersama, memasak bersama, tertawa, dan kadang menangis saat mengingat betapa keras jalan yang pernah mereka lalui. Namun mereka tahu, semua itu yang menjadikan mereka kuat hari ini. Suatu pagi, saat sedang sarapan di teras rumah baru mereka yang megah namun hangat, Nabila mendapat pesan di ponselnya. Sebuah pesan panjang dari Ardi. Nabila, aku tahu aku tak pantas meminta ini, tapi aku sungguh menyesal. Aku ingin kita kembali, membangun keluarga lagi. Aku sudah sadar bahwa kamulah wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Aku siap tinggalkan semua, hanya untuk kembali bersamamu. Tolong beri aku kesempatan. Nabila terdiam sejenak membaca pesan itu. Bukan karena bimbang, tapi karena merasa geli. Ardi, pria yang dulu diam saja ketika ibunya mengusir dan menghina istri serta mertuanya, kini kembali merangkak, memohon, setelah kehilangan segalanya. Nabila menghela napas, menaruh ponselnya ke meja, dan tersenyum kecil ke arah ibunya yang sedang menyeduh teh. Ardi? Tanya Bu Lestari tenang, seperti bisa menebak. Nabila mengangguk sambil tertawa kecil. Ya, dia mau balikan. Dan kamu? Bu Lestari menyajikan teh ke cangkir putrinya, sambil menatap penuh kasih. Aku lebih memilih masa depan, Bu, daripada kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Ia menyeruput teh hangat itu. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang dulu tak bisa menghargai keberadaan kita. Bu Lestari tersenyum, bangga. Itu keputusan terbaik. Hari-hari Nabila diisi dengan semangat dan rasa syukur. Ia bukan lagi wanita yang dihina, dianggap tak berguna, atau diremehkan. Ia kini wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, bahagia bersama ibunya yang selama ini menjadi sosok paling setia dalam hidupnya. Mereka berdua telah membuktikan bahwa kehormatan dan kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari keberanian untuk mencintai diri sendiri dan orang yang benar-benar mencintai kita. Sementara itu, Bu Rani hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Tak ada lagi kejayaan, tak ada lagi pesta arisan atau geng sosialita. Sahamnya di perusahaan hanya tinggal sedikit, dan semua keputusan besar tak lagi bisa ia ganggu-gugat. Ia menjadi tamu di perusahaan yang dulu ia anggap miliknya. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu bahwa semua ini terjadi karena kesombongannya sendiri. Ardi pun tak jauh berbeda. Pernikahannya yang kedua gagal,
Istrinya pergi membawa anak mereka setelah mengetahui kondisi finansialnya makin merosot. Ia kini hanya menjadi pegawai biasa di perusahaan lain, mencoba bangkit, tapi bayang-bayang Nabila selalu datang menghantuinya. Ia tahu, ia telah kehilangan berlian karena memilih kerikil yang berkilau sesaat. Nabila tak pernah membalas dendam. Ia tak pernah membocorkan aib masa lalu Ardi atau menyebarkan perlakuan Bu Rani kepada ibunya. Ia memilih diam, biarkan waktu dan keadaan yang membalas semua perlakuan buruk itu. Dan ternyata, waktu memang bekerja sangat adil. Di akhir hari, Nabila menatap langit sore dari jendela ruang kerjanya. Ia tersenyum, lalu berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena akhirnya aku bisa bahagia. Aku tak perlu kembali ke masa lalu. Aku cukup berdiri di sini, bersama ibuku, dan itu sudah lebih dari cukup." Cerita mereka bukanlah cerita tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang wanita dan ibunya untuk bangkit dari penghinaan, merajut kembali harga diri, dan menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang benar-benar mencintai kita tanpa syarat.